Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Samsir, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Karl Marx. Sebelum lanjut materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Octavia Eka Putri, dengan NIM 1996140015 sebagai moderator sekaligus pembaca materi pertama. Yang kedua, Maria Mediatrix MM dengan NIM 1996141006 pembaca materi kedua. Yang ketiga, Herlina Halik dengan NIM 1996141020 pembaca materi ketiga. Yang keempat, Nurhanifas dengan NIM 1996141015 pembaca materi keempat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Biografi singkat Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Prusia pada tanggal 5 Mei 1818. Ayahnya adalah seorang pengacara memiliki kehidupan keluarga kelas menengah. Pada tahun 1841, Marx menerima gelar doktornya di bidang filsafat dari Universitas Berlin. Pada tahun 1842, Marx bekerja sebagai editor koran Jerman yang membela kebebasan berbicara. Karya Marx berpuncak dalam buku klasiknya yang terkenal yaitu Das Kapital yang dipublikasikan di Jerman pada tahun 1867. Marx adalah sosok yang sakit di sepanjang hidupnya. Ia mengalami sakit yang luar biasa dan berkepanjangan. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Maret 1883, Marx meninggal dengan keadaan duduk di kursinya dan dimakamkan di Highgate Cemetery, London. Kontribusi pemikiran ekonomi Karl Marx. 1. Model eksploitasi kapitalisme ala Marx. Dalam Kapital yang dipublikasikan pada tahun 1867, Karl Marx berusaha memperkenalkan model alternatif untuk ekonomi klasik Adam Smith. Sistem ini dimaksudkan untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa sistem kapitalisme mengandung cacat fatal, yakni hanya menguntungkan kapitalisme dan bisnis besar dengan mengeksploitasi buruh, dan kapitalisme akan mengalami krisis yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua, teori nilai kerja. Marx merasa bahwa sistem Ricardian cocok untuk model eksploitasi. Ricardo memfokuskan pada produksi dan bagaimana produksi didistribusikan di antara kelas-kelas besar pemilik tanah, buruh, dan kapitalis. Ricardo dan penerusnya J.S. Mill berusaha menganalisa ekonomi dari sudut pandang kelas ketimbang dari segi tindakan individu. J.B. Say tidak memfokuskan pada utilitas subjektif dari individu, tetapi Marx menolak Say dan mengikuti Ricardo dengan berkonsentrasi pada produksi komoditas tunggal dan homogen, dan pendistribusian pendapatan dari produksi komoditas ke dalam kelas-kelas. Dalam sistem kelas Ricardo, buruh memainkan peran kritis dalam menentukan nilai. Ricardo dan Marx mengklaim bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya penghasil nilai. Nilai suatu komoditas harus sama dengan jumlah rata-rata dari jam kerja yang dipakai dalam menciptakan komoditas itu. Teori nilai surplus. Profit dan bunga adalah nilai surplus. Kemudian, Marx mengembangkan rumus matematika untuk teori nilai surplus tersebut, yang dimana rumusnya adalah P sama dengan S per R, di mana P adalah tingkat profit, S adalah nilai surplus, dan R adalah nilai produk akhir. Marx juga membagi nilai produk akhir menjadi dua bentuk kapital, yakni kapital konstan dan kapital variabel.
Kapital konstan mempresentasikan pabrik dan peralatan mesin, sedangkan kapital variabel adalah biaya tenaga kerja. Sehingga persamaan untuk tingkat profit menjadi P sama dengan S per V ditambah C. Marx berpendapat bahwa profit dan eksploitasi dapat dinaikkan dengan memperpanjang hari kerja dan mempekerjakan perempuan dan anak dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan lelaki dewasa. Kemudian, mesin dan kemajuan teknologi hanya menguntungkan kapitalis, bukan tenaga kerja atau buruh. Menurunnya profit dan akumulasi kapital. Marx cenderung memandang mesin dan teknologi secara negatif. Akumulasi kapital akan terus bertambah besar guna menghadapi persaingan dan menjaga upah tidak naik. Penambahan mesin artinya kapital konstan menaik dan karenanya profit menurun. Para usaha besar menjadi lebih terkonsentrasi memproduksi komoditas yang lebih murah, yang selalu berakibat menghancurkan kapitalis yang kecil-kecil. Sementara itu, buruh menjadi semakin menderita karena kemampuannya membeli barang konsumen semakin menurun dan semakin banyak pengangguran di industri. Kontribusi pemikiran ekonomi Karl Marx selanjutnya adalah sosialisme revolusioner. Meskipun konsep sosialisme Marx dianggap sebagai sesuatu yang tak terelakkan, Marx merasa bahwa untuk mencapainya diperlukan revolusi. Marx mendeklarasikan arah revolusioner ini ke dalam buku yang berjudul The Communist Manifesto pada tahun 1848. Dalam The Communist Manifesto terdapat 10 program rencana revolusioner. Yang pertama yaitu penghapusan pendapatan yang progresif atau bertahap. Kedua, pajak pendapatan yang progresif atau bertahap. Ketiga, penghapusan semua hak warisan. Keempat, penyitaan properti dari semua imigran dan pemberontak. Kelima, sentralisasi kredit di tangan negara dengan menggunakan bank nasional dengan modal negara dan monopoli eksklusif. Keenam, sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Ketujuh, perluasan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi milik negara. Menanami tanah-tanah yang menganggur dan meningkatkan kesuburan tanah secara umum. Kedelapan, kewajiban yang setara bagi semua untuk bekerja. Pembentukan tentara industrial, khususnya untuk pertanian. Kesembilan, kombinasi agrikultural dengan industri manufaktur. Penghapusan bertahap perbedaan antara desa dan kota dengan distribusi yang lebih seimbang kepada seluruh masyarakat. Dan yang ke-10 yaitu pendidikan bebas untuk anak-anak di sekolah publik. Penghapusan tenaga kerja anak-anak di pabrik, dan kombinasi pendidikan dengan produksi industri. Materi selanjutnya yaitu kritik terhadap Marx. Yang pertama yaitu problem transformasi. Marx menghadapi dilema yang dikenal dengan problem transformasi, atau problem nilai dan tingkat profit. Muncul konflik dalam sistem Marx karena beberapa industri adalah padat tenaga kerja dan yang lainnya adalah padat modal. Dalam Kapital, yang merupakan buku versi bahasa Inggris dari Das Kapital, Marx menegaskan bahwa harga bervariasi berdasarkan waktu kerja, dan karenanya ia menyimpulkan bahwa industri padat modal akan kurang menguntungkan ketimbang industri padat kerja. Tetapi bukti yang ada tampaknya menunjukkan bahwa kesamaan tingkat keuntungan di semua industri dalam jangka panjang. Karena modal dan investasi dapat berpindah dari industri yang kurang menguntungkan ke industri yang lebih menguntungkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran vital kapitalis dan entrepreneur. Marx gagal memahami pengetahuan dan kerja kapitalis dan entrepreneur seperti yang dikatakan Bohm dan Bauer dan Alfred Marshall serta ekonomi besar lainnya, mengakui sumbangan besar kapitalis dan entrepreneur dalam hal tersebut. Pengembalian resiko dan menyediakan kapital yang
yang dibutuhkan atau tabungan dan keahlian manajemen yang diperlukan untuk mengoperasikan usaha yang menguntungkan. Berikutnya, fenomena buruh dan kapitalis. Pandangan Marx terhadap mesin dan barang kapital hanya sepihak dan buruk. Mesin yang menghemat waktu dan tenaga kerja tidak sekedar mengurangi pekerjaan atau mengurangi upah. Mesin membuat pekerjaan lebih mudah dan menjadikan pekerjaan bisa terlibat dalam aktivitas lain. Mesin dan teknologi berhasil mengurangi alienasi kerja yang dikeluarkan Marx. Dengan mengurangi ongkos mesin dan kemasan, teknologi menciptakan permintaan baru dan peluang baru adalah untuk menciptakan produk yang lain. Seperti yang dikatakan Ludwig von Mises, hanya ada satu cara untuk menaikkan tingkat upah secara permanen dan untuk keuntungan semua orang yang ingin mendapatkan gaji, yaitu dengan cara mempercepat peningkatan dalam modal di atas populasi. Dan terbukti bahwa peningkatan produktivitas kerja atau output per jam akan meningkatkan upah. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai sejarah pemikiran ekonomi Karl Marx. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.